Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait dengan Temple of Preah Vihear, Cambodia versus Thailand, 15 June 1962, request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Faruji, sebagai moderator sekaligus pemateri 6. Lalu ada Muhammad Hafiz Alkirani sebagai pemateri pertama, Teng Fitriani sebagai pemateri kedua, Reynaldi Nurdiansyah sebagai pemateri 3, ada Gita Fitri Latifah sebagai pemateri keempat, ada Alif Fikri Fadila sebagai pemateri 5. Langsung saja dimulai. Untuk pemateri pertama, Muhammad Hafiz, dipersilakan. Konflik perbatasan yang berawal dari ketidakjelasan batas-batas wilayah antara Thailand dan Kamboja pada peta yang dibuat berdasarkan pemerintah Prancis dan pemerintah Siam Thailand, yaitu meliputi wilayah Puel Preah Vihear, menghadapkan kedua negara pada konflik perbatasan di Juli 2013. Puel Preah Vihear adalah wilayah yang diperebutkan oleh dua anggota dan dari negara Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, yaitu Thailand dan Kamboja. Letak Puel Preah Vihear ini di puncak pegunungan Dangrek dengan ketinggian 525 meter atau 657 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini tepatnya terletak di antara wilayah perbatasan Kabupaten Pantaralak, Ampau, Provinsi Saket, Timur Laut Thailand, dan Kabupaten Cham Phasen, Provinsi Preah Vihear, utara Kamboja. Wilayah Vihear yang merupakan wilayah yang memiliki banyak peninggalan sejarah berupa atau candi kuno hingga 228 candi, menurut Cipto 2007 P69. Pada tahun 1953, setelah Kamboja meraih kemerdekaan, lalu Thailand memperkuat pembelaannya di perbatasan dekat Puel Preah Vihear dengan adanya pos polisi di pegunungan Dangrek. Hal ini diprotes oleh pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Sihanouk. Beberapa negosiasi yang dilakukan dari tahun 1953 sampai 1958 tidak mencapai hasil yang positif. Karena itu, Kamboja memutuskan untuk mengirim kasus ini ke International Court of Justice (ICJ). Yang kedua, proses penyelesaian dimulai dengan mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua negara berdasarkan penjelasan dari kedua negara pada sidang ICJ. Tentunya kedua negara tersebut berasumsi bahwa Puel Preah Vihear adalah bagian dari negara. Selain mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua negara, putusan diambil oleh ICJ. Tentunya kedua negara tersebut berasumsi bahwa Puel Preah Vihear adalah bagian dari negaranya. Selain mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua negara, putusan yang dimiliki ICJ berdasarkan sejarah dan fakta melalui perjanjian perbatasan yang dilakukan antara Kerajaan Siam dan Perancis pada tanggal 13 Februari 1904 mengenai cakupan ketentuan yang berkaitan dengan wilayah pegunungan Dangrek Timur di mana Puel Preah Vihear berada. Ada beberapa pasal diantaranya TUN 2011 PP 14-15. Wilayah yang disengketakan tersebut adalah wilayah di sekitar Puel Preah Vihear, yaitu tanah 4,6 km persegi. Thailand dalam klaim yang dilakukan terhadap tanah yang menjadi tuntutan tersebut berdasarkan pada interpretasi mengenai putusan ICJ di 1962 hanya terbatas pada kedaulatan atas wilayah Puel Preah Vihear, akan tetapi dari sebatas itu tidak dimiliki status hukum dari keputusan yang telah dikeluarkan TUN 2011 PP 22-24. Konflik yang telah usai kini memasuki era baru yang diperebutkan adalah tanah yang berada di sekitar yang mendekati dengan wilayah perbatasan Thailand. Tanah ini yang dituntut oleh pihak Thailand atas pemilikannya, sedangkan putusan dari ICJ sudah jelas bahwa Puel Preah Vihear menjadi milik Kamboja. Baik, untuk pemateri kedua, Neng Fitriani, dipersilakan. Perdamaian. Yang pertama ada mekanisme secara bilateral adalah cara paling sederhana yang biasa dilakukan oleh dua negara ketika sedang mengalami konflik sengketa. Kemudian ada mekanisme secara regional. Cara ini melibatkan ASEAN sebagai badan regional di kawasan Asia Tenggara. Kemudian juga ada mekanisme secara multilateral, yaitu cara ini melibatkan lebih dari dua pihak. Dalam kasus ini, ICJ dan ASEAN turut membantu Thailand dan Kamboja. Baik, langsung saja untuk pemateri ketiga, Reynaldi Nurdiansyah. Mekanisme multilateral sebagai langkah perdamaian melalui PDZ. Multilateral merupakan proses perdamaian yang melibatkan negara bersengketa Thailand, Kamboja, serta organisasi internasional seperti ASEAN dan ICJ. Dalam hal ini, ICJ melalui kebijakannya dalam sidang yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada 18 Juli 2011, memerintahkan agar Kamboja dan Thailand untuk segera menarik masing-masing pasukan militernya dari kawasan bersengketa. Penarikan pasukan dari kawasan bersengketa disebut dengan PDZ atau Provisional Demilitarized Zone. PDZ berasal dari kata DMZ
atau DZ yang artinya Demilitarized Zone atau zona demilitarisasi. Dalam kasus ini, ICJ mendukung seluruh pihak yang turut dalam upaya perdamaian Thailand Kamboja, termasuk Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai ketua ASEAN. Berikutnya akan dibacakan oleh Gita Tiatifah. Kebijakan ICJ dalam menyelesaikan sengketa kawasan sekitar Kulit Pre, Vihear, Thailand Kamboja melalui PDZ. Dalam menjalankan perannya untuk memberikan kebijakan pada pihak bersengketa yaitu Thailand dan Kamboja. ICJ melalui PDZ memposisikan diri sebagai aktor yang independen. Organisasi internasional sebagai aktor bertindak dalam kapasitasnya dan bukan sebagai sekadar pelaksana kepentingan para anggotanya. Nah, organisasi internasional memiliki kekuasaan dalam badan organisasinya sendiri, yaitu sebagai pembuat kebijakan dan juga peradilan. Dalam kasus ini, ICJ mendukung seluruh pihak yang turut dalam upaya perdamaian Thailand dan Kamboja. Nah, termasuk Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai ketua ASEAN. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh Alif Fikri Fadilah. Ya, Politik International Court of Justice. Dalam usahanya menuju perdamaian, konflik kedua negara masih berlanjut 3 tahun lamanya, dari 2008 sampai 2011. Pada saat itu, Kamboja sempat melaporkan Thailand kepada Badan Peradilan Internasional mengenai usaha perdamaian yang ingin dilakukan. Namun, oleh Thailand, laporan tersebut dipandang sebagai upaya sepihak tanpa adanya konfirmasi. Kemudian, upaya itu menuai protes oleh Kementerian Pertahanan Thailand, Irewati 2015. Dalam kasus ini, ICJ memerintahkan Thailand dan Kamboja untuk melakukan gerakan perdamaian dengan jalan agar kedua negara menarik pasukan militernya dengan meninggalkan kawasan perbatasan. Selain itu, ICJ juga memerintahkan agar kedua negara melanjutkan kerjasama di dalam kerangka ASEAN, serta memberikan akses kepada Indonesia sebagai pengamat yang ditunjuk oleh Mahkamah Internasional untuk melakukan pemantauan di area keputusan final ICJ. Baik, keputusan final ICJ. Lanjut. Setelah bertahun-tahun menjadi sengketa wilayah yang berkepanjangan, akhirnya pada tanggal 18 Juli 2011, ICJ memerintahkan Thailand dan Kamboja untuk segera menarik pasukan mereka dari kawasan perbatasan sekitar Kuil Prea Vihear. Setelah Kamboja mengajukan perkara tersebut pada ICJ dengan melakukan permohonan untuk menginterpretasi keputusan sebelum yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1962. Hakim Owada yang juga memutuskan kompleks Kuil Vihear sebagai zona steril karena setelah sebelumnya telah terjadi baku tembak tentara Thailand dan Kamboja. Beberapa tanda-tanda kemajuan dalam usaha perdamaian Thailand dan Kamboja sudah mulai terlihat ketika Perdana Menteri baru, Yingluck Shinawatra, memulai rezim Thailand yang baru. Terdapat banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada Thailand. Perdana Menteri Yingluck sangat mendukung keputusan ICJ, termasuk mendukung pengiriman tim observer ke Indonesia untuk membantu proses perdamaian kedua negara, di mana Indonesia diperintahkan agar menempati kawasan seluas 17 km persegi, kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja. Baik, semua materi sudah disampaikan. Sekiranya materi semuanya sudah disampaikan, kita langsung lanjut ke menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang kami bahas? Akan dijawab oleh Alif Fikri Fadilah. Kuil Prea Vihear, Kamboja versus Thailand, 15 Juni 1962, permohonan penghakiman 15 Juni 1962 dalam kasus tentang Kuil Prea Vihear, Kamboja versus Thailand yang bersengketa terkait perbatasan masing-masing wilayah. Jadi begitu jawabannya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait. Saya akan menjawabnya. Awal mula terjadinya sengketa Kuil Prea Vihear adalah pada saat kedua negara melakukan perjanjian batas pada tahun 1904 sampai 1907, yang pada saat itu perjanjian tersebut masih dilakukan antara pemerintah kolonial Prancis yang menguasai wilayah Rektorat Kamboja dengan Kerajaan Siam yang kini menjadi Thailand. Hingga komisi bersama pun dibentuk untuk memetakan perbatasan yang terdiri atas perwakilan kedua negara, lalu Kuil Prea Vihear kembali diokupi oleh Thailand pada tahun 1964 dengan menempatkan tentara di area Candi dan memicu ketegangan diplomatik dan militer kedua negara. Lalu kemudian
Untuk menghentikan okupansi Thailand pada 6 Oktober 1999, Kamboja mendaftarkan kasus ini ke Mahkamah Internasional setelah lebih dari 46 tahun berada dalam kondisi yang relatif damai. Ketegangan terkait isu perbatasan di dekat Candi Pratiher mulai muncul kembali pada tahun 2008 hingga 2011 dan melibatkan militer kedua negara. Dalam usahanya menuju perdamaian, konflik kedua negara masih berlanjut hingga 3 tahun lamanya dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sengketa ini, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Yang akan dijawab oleh Neng Fitriani. Dalam proses penyelesaian sengketa Wiel-Preah-Vihear, Mahkamah Internasional berdasarkan kepada pasal 60 Statuta Mahkamah dan pasal 98 Aturan Mahkamah, Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk menafsirkan putusan 1962. Proses persidangan melalui 5 tahap antara lain mulai dari permohonan oleh Kamboja melalui permohonan 28 April 2011 nomor 151, kemudian keputusan sementara untuk melakukan gencatan senjata, kemudian pembelaan tertulis yang disampaikan mengenai perbedaan pendapat dari Anovindri Aji Sukma, keputusan 1962 di persidangan, kemudian pembelaan lisan melalui presentasi argumen para pihak sampai dengan putusan judgement 11 November 2013 nomor 151. Dasar hukum dalam proses penyelesaian berupa piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Mahkamah, Aturan Mahkamah 1978, dan Aturan Praktek. Pertanyaan yang keempat, bagaimana putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang kami bahas? Yang akan dijawab oleh Reynaldi Nurdiansyah. Itu dalam putusan yang terbaru, Mahkamah menegaskan bahwa Wiel-Preah-Vihear merupakan tempat religius dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat di region tersebut. Kuil itu bahkan sudah terdaftar sebagai salah satu warisan dunia. Karena itu, Mahkamah menyatakan berdasarkan pasal 6 World Heritage Convention, kedua belah pihak, baik Kamboja dan Thailand, harus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk melindungi warisan dunia itu. Selain itu, dua negara ini juga berkewajiban untuk tidak mengambil langkah-langkah yang dapat merusak kuil itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pertanyaan terakhir, menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah sudah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhan terhadap rasa adil dari masing-masing pihak? Yang akan dijawab oleh Muhammad Hafiz Al-Kirani. ASEAN sebagai organisasi regional yang tepat dan layak untuk memimpin kedua negara bersengketa. Selain itu, power yang dimiliki oleh ICJ juga dianggap tepat dalam memberikan kebijakan bagi kedua negara pada saat ICJ memerintahkan pada masing-masing pasukan militer kedua negara untuk saling meninggalkan kawasan berkonflik dan menjadikan zona tersebut sebagai zona demilitarisasi sementara atau zona steril sepanjang 17 km persegi tanpa adanya pihak bersenjata yang menempati wilayah tersebut. Dengan menjalankan kebijakan dari ICJ melalui ASEAN sebagai mediator, keputusan tersebut dianggap berhasil hingga kedua negara mampu mencapai perdamaian. ASEAN juga menerapkan sistem ASEAN Way dalam keputusannya, yaitu dengan mengupayakan secara damai seperti memfasilitasi pertemuan secara bilateral dan multilateral. Dengan semua pertanyaan yang sudah dijawab, artinya sudah selesai apa yang kami sudah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.